Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video yang menjelaskan tentang bahaya dari pencemaran lingkungan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen lingkungan. Oke, ini adalah anggota dari kelompok 4. Ada Rian Mutolib, ada Egy Juliandra, dan ada Laude Sandi. Kami semua adalah mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Setiap pencemaran yang terjadi tentunya mempunyai dampak yang berbeda-beda bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta. Memang sudah bisa dikatakan sedikit terlambat untuk mengurangi dampak dari pencemaran tersebut. Akan tetapi, Anda juga bisa berperan. Kita juga masih bisa berperan untuk melakukan pencegahan agar pencemaran tidak menjadi semakin parah. Pencemaran lingkungan juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat buruk bagi kondisi perairan. Pencemaran pada air biasanya disebabkan oleh berbagai bentuk sampah dan limbah yang terbuang pada sungai dan laut. Jika air telah mengalami pencemaran yang serius, bisa mengakibatkan terjadinya banyak biota air menjadi terkena dampaknya seperti keracunan hingga kematian. Kondisi lainnya yang lebih parah apabila pencemaran tersebut masuk ke dalam sumber air minum manusia, maka bisa mengakibatkan terjadinya keracunan apabila terkonsumsi oleh kita. Itu bahaya sekali. Situasi yang sangat berbahaya ini membutuhkan perhatian yang sangat khusus agar tidak terdampak luas pada habitat laut. Apabila jumlah habitat laut semakin berkurang, maka semakin sedikit sumber daya yang bisa kita ambil dan konsumsi dari laut itu sendiri. Oke, berikut ada liputan dari kelompok kami untuk pencemaran lingkungan di Parit. Oke, kita langsung saja. Sering sekali kita menjumpai selokan atau got yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selokan yang sudah bercampur aduk menjadi satu dengan sampah. Sampah yang terkandung pun beraneka ragam, mulai dari sampah botol-botol, minuman, kemasan plastik, kemasan makanan, dan lain sebagainya. Sungguh sangat memilukan. Sadar atau tidak sadar, dampak dari hal tersebut membawa bencana bagi lingkungan sekitar. Baiklah, sekarang ini saya berada di Pasar Tiban Center.
Dan di belakang saya ini adalah saluran air yang terdapat di Pasar Tiban Center yang berbatasan langsung dengan pasar tersebut dengan Musala Al-Uqwa. Jika dilihat dari kondisi sekarang, masih banyaknya sampah-sampah yang terdapat dalam saluran air tersebut. Ketika hujan datang, bisa berakibatkan meluapnya air sehingga bisa terjadinya banjir. Selain dampak-dampak tersebut, masih ada dampak yang lain seperti adanya bau menyengat yang terjadi yang berakibatkan dari sampah-sampah yang ada di saluran air ini. Dikarenakan hal tersebut, bau menyengat itu menyebabkan warga-warga yang sedang melewati ini merasa terganggu. Bukan hanya warga tersebut, orang-orang yang sedang beribadah di Musala Al-Quwa pun akan merasa terganggu dan tidak khusyuk dalam melakukan ibadahnya. Saya Egi melaporkan. Adapun penyebab dari pencemaran tanah atau zat-zat yang bikin tercemarnya tanah. Itu ada bahan logam seperti mangan, besi, aluminium, timbal, merkuri, seng, arsenik, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada bahan kimia organik seperti pestisida, ada insektisida, herbisida, dan fungisida. Lalu ada deterjen dan sabun. Lalu ada bahan pupuk anorganik seperti urea, TSP, amonium sulfat, dan KCl. Lalu ada zat radioaktif. Bisa kita lihat di sini dampak dari pencemaran tanah itu bisa seperti pertanian yang kena zat-zat dari pencemaran tanah, seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Lalu ada bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Lalu ada penyumbatan saluran air. Ini bisa menyebabkan banjir. Lalu bagaimana sih solusinya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah yang pertama itu mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan permukiman penduduk. Lalu yang ketiga, pengawasan akan menggunakan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida. Yang ketiga, itu akan adanya pengawasan untuk penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida. Nomor keempat itu ada melakukan penghijauan. Yang kelima, memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Lalu ada yang keenam, penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Lalu juga ada solusi lain untuk pengurangan sampah yang ada di masyarakat. Itu yang pertama tuh harus ada pihak dari pemerintah yang memulai untuk menanggulangi masalah sampah dan limbah cair, seperti mensosialisasikan tentang pemisahan sampah organik dan plastik, agar yang mana bisa didaur ulang dan mana yang bisa diurai oleh tanah. Dengan begitu, kita bisa mengurangi produksi sampah, kemudian mengatasi limbah cair, septic tank. Kita bisa memulai dengan septic tank Johkaso atau dengan membangun IPAL.
Seperti air cucian, air mandi bisa langsung buang ke saluran IPAL tersebut. Lalu juga dengan membuat kerajinan dari sampah-sampah yang tidak bisa terurai menjadi tas, souvenir, dan lain-lain. Masih banyak jenisnya. Lalu dengan memasang plang larangan buang sampah, lalu dan juga memberikan denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Karena itu sangat merugikan semua masyarakat. Lalu ada cara mengurangi pencemaran lingkungan di rumah kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Itu walaupun pencemaran lingkungan sudah mencapai tingkat yang berbahaya, namun kita masih bisa berperan langsung untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan dari rumah kita sendiri. Cara paling sederhana tuh yang bisa kita lakuin tuh adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan dari rumah yang kita tinggali. Pisahkanlah antara sampah yang bisa diolah dan sampah plastik yang tidak bisa diolah. Lalu ada yang kita lakukan itu dengan menanam berbagai tanaman pada halaman rumah kita. Dengan menanam, jangan pernah membiarkan halaman rumah kosong dan kering begitu saja, karena itu tidak akan memberikan manfaat yang baik sama sekali. Pilihlah tanaman yang rindang dan bisa membuat suasana rumah menjadi sejuk dan nyaman, seperti pohon-pohon mangga, pohon beringin kalau mungkin bisa memungkinkan, yang rindang. Mungkin itu saja dari video ini, dari penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Sekian dari penjelasan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.